mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kata Allah, hei iblis, kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Saya perintahkan. Jadi yang penting itu bukan sujudnya, yang penting itu ini perintah saya. Semua makhluk nggak sujud, semuka langit dan bumi nggak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Ini perintah saya, bukan sujudnya. Kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Hei, keimanan yang benar itu bukan persoalan ngadap timur dan baratnya. Bukan persoalan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haramnya. Persoalannya taat tidak pada perintahku. Ini perintah saya. Walaupun saya perintahkan ngadap ke Masjidil Haram, ngadap karena saya yang perintahkan. Kalaupun Allah ngadapkan perintah ngadap ke Kelapa Gading, ngadap semua. Bukan karena Kelapa Gadingnya, bukan karena tanah kusirnya, bukan tanah sucinya, bukan Mekah Palestinanya, tapi ini perintah saya. Jadi esensi dari ibadah itu taat kepada Allahnya, bukan tempatnya. Toh nggak ada Ka'bah di bumi pun kalau Allah perintahkan sholat, kita sholat juga. Nah, ini yang menjadikan iblis itu terpeleset di sini, Pak. Iblis itu gagalnya di sini. Hati-hati loh, Pak Bu. Iblis itu makhluk yang termasuk paling taat ibadahnya kepada Allah sebelum jadi iblis. Ya, sebelum jadi iblis. Itu jin yang paling taat. Buka Quran surah ke-18 Al-Kahf. Besok kita baca Al-Kahf dari malam nanti insyaallah, ya. Baca Al-Kahf ayat 50 paling kanan di pertengahan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ketika kami perintahkan semua makhluk malaikat dan jin sujud hormat kepada Adam, semua sujud hormat kecuali satu, iblis. Siapa iblis itu? Karena dulu ia termasuk minal jinni, jin, kalangan jin, jadi bukan malaikat. Fafasaqa, maka dia berbuat fasik. Lawan fasik itu taat. Lawan fasik taat. Jadi asalnya itu jin yang taat. Taat. Sampai malaikat pun kagum dengan jin ini, kagum. Kan taatnya luar biasa, ibadah. Sampai saking taat, dinaikkan levelnya oleh Allah, hadir di sekitaran malaikat. Sehingga menyaksikan alam malaikat, menyaksikan bahkan ketika Adam diciptakan malaikat diminta sujud, jin itu ada. Saking tingginya nilai ibadahnya. Tapi sayang, fasaqah. Perbuatan dia menyimpang dari ketentuan Allah. Apa penyimpangannya? Disuruh sujud hormat kepada Adam, dia enggan untuk sujud. Turun Quran surah kedua ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Dia enggak mau sujud, enggan. Nah, ketika enggak mau sujud ini, kata Allah sombong, istakbar, sombong dia. Tapi disinilah hikmah Allah. Mudah bagi Allah mengatakan ini sombong. Ini ria. Ini enggak benar. Tapi Allah mengajarkan kita hikmah. Jangan menuduh orang sembarangan. Buktikan tuduhan itu dengan pembuktian yang jelas. Maka dikumpulkan makhluk malaikat termasuk Adam di situ. Maka kemudian Allah firmankan, ditanya langsung. Quran surah ke-7 ayat 11, 12, 13. Buka ayat 12-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kata Allah, hei iblis, kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Saya perintahkan. Jadi yang penting itu bukan sujudnya, yang penting itu ini perintah saya. Semua makhluk nggak sujud, semuka langit dan bumi nggak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Ini perintah saya, bukan sujudnya. Adam tuh nggak penting bagi saya, kata Allah. Yang penting ini perintah saya. Kenapa kamu langgar? Tuh teman-teman. Kenapa kamu langgar itu? Yang penting ini perintah saya. Lihat di Al-Baqarah itu cuma disebutkan aba wastakbar, sombong, enggan untuk sujud karena sombong. Cuma karena kalau Allah sebutkan langsung sombong kamu, dia akan berkilah, saya nggak sombong ya Allah. Tapi dibalik kemudian oleh Allah, kenapa kamu nggak mau sujud? Apa jawaban dia? Kata iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Bukan levelnya yang tinggi, hormat kepada yang rendah. Itu yang dimaksud istakbar. Kita tuduh orang sembarangan. Iblis, seiblis-iblisnya iblis. Tuh. Masih diklarifikasi. Maka dalam dunia kehidupan kita pun jangan sembarangan tuduh orang. Kalau belum jelas, klarifikasi dulu. Boleh jadi bukan dianya yang menyimpang, kita yang belum paham. Hati-hati ya, apalagi tuduhan-tuduhan pada masalah iman. Hati-hati. Kafir, kalimat itu akan mencari pemiliknya. Dia akan lihat di bumi, nggak ketemu ke langit, nggak ketemu kembali kepada yang mengucapkan. Bid'ah, hati-hati, akan mencari juga pemiliknya. Ngaji yuk kemana? Ustadz Adi, Ustadz bid'ah tuh. Oh. Tapi kita maafkan, kita doakan baik, insya Allah. Jelas ya?
Jadi ketika Yahudi tadi menyoal ahli kitab, Allah turunkan ayat. Ini yang penting bukan timur baratnya. Bukan masalah Baitul Maqdis Masjidil Haramnya. Ini perintah saya, kata Allah. Kalau kamu benar-benar perintah ini ditaati, kamu benar-benar yakin dengan saya, maka ini saya turunkan bagaimana cara menguatkan iman kamu supaya nggak seperti itu cara berpikirnya. Jadi orang Yahudi tadi berpikirnya, ini saya pengennya Baitul Maqdis aja. Tidak, ini perintah saya. Kalau kamu ingin memperbaiki cara berpikir kamu, ini saya turunkan, kata Allah, cara menguatkan iman kamu kepada saya, yang kalau kamu amalkan ini, maka imanmu akan kuat, takwamu akan meningkat, dan kamu akan jadi orang sebenar-benarnya beriman dan takwa. Paham sampai sini?